Kenapa mayit harus diurus, dimandikan, kemudian dikafani, udah kan? Kemudian juga disolatin dan kemudian dikubur, ya, dikuburin. Jadi hikmahnya daripada dikubur itu adalah kembali ke awal, ke tanah. Karena manusia minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum. Pertama ke tanah, kita dari tanah kembali ke tanah. Jadi tidak ada manusia yang mulia kecuali ketakwaannya. Di hadapan Allah ketakwaannya. Karena manusia semuanya dari tanah kembali ke tanah, ke tanah. Makanya perjalanan hidup manusia dari awal sampai akhir, ya, cuman ada 14 ya. Ada 14 perjalanan yang akan kita tempuh dan yang sudah kita tempuh. Semua manusia yang beriman seperti itu, ya. Semua manusia perjalanan akan seperti itu, ya. 14 perjalanan diringkas menjadi 4, ya. Kemarin udah dijelaskan, ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un, kan? Tidak ada yang pertama, kemudian ada, kedua, ketiga tidak ada, ya, keempat ada. Tidak ada karena manusia asalnya tidak ada, ya. Kemudian ada diijadkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini sehingga banyak keturunan Nabi Adam alaihissalam, mulai dari A sampai Z sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian tidak ada lagi, manusia pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, ya. Akan dan sedang akan mati, ya. Kemudian yang terakhir ada kita akan ada. Cuma adanya di mana? Apakah di sorga, apanya di neraka. Tapi pasti semua orang mukmin, baik yang berdosa atau tidak, semuanya akan masuk sorga, ya. Ya kan? Cuman kalau yang berdosa, kapan masuk sorganya? Gitu kan? Ya kan, logikanya kalau kita punya barang yang bagus, biasa ditaruhnya di lemari. Kalau ingin nambah lemari pajangan gitu kan. Kalau kita ingin di tempat yang bagus, ya tetap dicuci dulu, ya. Pantaskah piring kotor ditaruh di lemari pajangan? Tidak, kan? Gelas kotor ditaruh lemari pajangan, pasti kata tamu, orang daerah nah. Gak tahu lemari pajangan untuk barang-barang yang bersih-bersih, kan? Gitu kan? Makanya tergantung, kalau kotornya nuak, bahasa Bangkanya gitu kan, susah dibuangnya, kan direndam dulu kayak rinso, gitu kan. Ada yang cuman digosok-gosok pakai sabun hilang, ya. Ada yang pakai rinso direndam 15 menit. Nah, sama di ketika manusia, ya, kotor, artinya banyak dosa, karena di tempatnya Allah surga itu adalah suci. Makanya Allah Maha Suci, surga itu suci, harus ditaruh orang-orang yang suci, ya. Makanya cara mensucikan manusia ada, kalau kotor ada ugus ngerendamnya di situ, ya. Ya kan? Yang meninggal sholat satu waktu dengan sengaja, kan menurut sebagian kaum 700.000 tahun di nerakanya itu. Sekali meninggalkan sholat sewaktu dengan sengaja, ya. Sedangkan satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun waktu dunia. Satu hari di akhirat. Makanya manusia hidup di dunia tidak lama. Kalau dihitung durasi waktu paling berapa menit, ya. Karena 50.000 tahun satu hari di akhirat itu sama 50.000 tahun di dunia. Coba hitung. Hidup kita nggak sejam. Ada sejam nggak? Coba dihitung secara matematik. Kan?
Makanya kata saya kemarin bahwa durasi waktu manusia, binatang atau apapun hayawan beda-beda. Kalau di nyamuk cuma 6 hari, paling lama 7 hari. Kalau di lalat hanya 40 hari ya. Jadi beda-beda. Manusia ada yang 100, ada yang 60, beda-beda. Gitu ya. Jadi itu diringkasnya hanya 4. Padahal kalau kita perinci gitu ya, bahwa perjalanan hidup manusia itu yang pertama yang sudah kita tempuh dulu ya, yakni alam ruh. Bahwa dulu kita manusia sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakan ke alam dunia berkumpul di alam ruh ya. Semuanya dulunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kafir di alam ruh itu ya. Gitu kan? Pas ditanya sama Allah Subhanahu wa taala di alam ruh kan, alastu birabbikum, bukankah akulah Tuhan kamu sekalian? Qalu bala. Jawab ke di alam ruh, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami ya. Nah cuman setelah ke dunia ini ya, ada jadi Yahudi, ada yang jadi Nasrani, ada yang jadi mukmin, tergantung orang tuanya dan pergaulannya ya. Itu di alam ruh, semua di alam ruh suci gitu kan. Kemudian yang sudah kita lalui adalah alam kandung ya. Makanya alam-alam itu banyak, ada 17.000 bahkan 18.000 alam ya, menurut sebagian kaum dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi yang sudah kita tempuh alam ruh, kedua alam kandung. Di alam kandung lamanya berapa? Paling lama 9 bulan, ada yang 8 bulan, tapi ada yang 2 tahun ya. Kayak Imam Syafi'i di dalam perutnya menurut sebagian kaum adalah 2 tahun ya. Dibuka coba biografi Imam Syafi'i, klik di situ ya. Namanya Bu Idris ya. Syafi'i itu nama kampung bangsa ya. Nah gitu ya. Yang kedua adalah alam kandung ya. Manusia merasa betah di kandung ya. Di kandung betah, tidak kita usah nyari beras ya. Tidak usah macul begawe, yang penting duduk diam, telentang, baring, sentantah, sudah ada yang memberi rezekinya. Dan itulah keindahan Allah Subhanahu wa taala Al-Badi yang maha indah ya. Orang memberi rezeki secara kalau di beda-beda gitu. Kalau di dalam perut cara memberi rezekinya begitu. Manusia enggak usah nyari-nyari, enggak usah nyadap karet, enggak usah nanam sawit, tinggal duduk aja ya. Yang penting jangan keluar belum waktunya gitu kan. Di alam perut ibu itu ya, ya kan, mak menasi susah. Nah, kalau di dunia beda lagi ya gitu. Tidak lama di alam kandung, paling lama 9 bulan keluar ya. Memulai 40 hari ditiup ruhnya. Sudah keluar langsung kita menempuh alam dunia. Nah, ini kita berarti sedang. Yang sudah berarti baru 2 alam ya. Alam ruh, alam kandungan ya. Alam rahim, alam kandungan. Ketiga ada alam dunia yang sedang. Kita sedang sekarang ada namanya alam dunia. Mumpung kita sadar, yuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah ya, beramal soleh, karena alam yang akan kita tempuh masih banyak ya. Bukannya di dunia saja, nanti ada alam-alam lain yang harus kita tempuh dan mesti ya. Bukan harus, mesti kita tempuh. Alam dunia ini tempat beramal, tempat bercocok tanam ya. Barang siapa beramal soleh nanti dibalasnya surga. Barang siapa beramal salah berarti balasannya neraka. Jadi ketika kita sudah keterlanjuran beramal salah gitu ya, biasa belah tua susah, maka perbaiki dengan beramal soleh ya. Perkecil dosa dengan volume amal soleh, perkecil volume dosa dengan amal soleh ya. Amal soleh banyak ya, ke masjid amal soleh, bahkan pahalanya sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia karena amal soleh. Belajar ngaji amal soleh, pahalanya juga sampai ke orang tua kita, bukan hanya kita saja, bahkan akan mendapat barokah kepada keluarganya ya. Lu kali bisa menyinari keluarganya dalam kegelapan. Setidaknya kalau kita belajar ilmu agama, di ketika istri kita salah atau keluarga kita salah, kita pastikan jangan begitu, jangan begini, nah, gitu kan, setidaknya seperti itu ya.
Itulah barokah, menyinari. Makanya al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, ya. Nurun akan menerangi kegelapan, kebodohan, kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Ya kan? Nurun wajib. Makanya salah satu, jangan sampai anak kita, istilah orang Batak, dek siku aban, enggak ada satupun yang ngerti agama di keluarga. Ya. Setidaknya ada satu orang yang ngerti agama, ya, yang tahu baca Quran, yang tahu cara nyolatin, yang tahu cara waris, ya, yang tahu cara hukum-hukum nikah. Jangan sampai mentang-mentang duit, ilmu umum semuanya, ya. Ilmu agamanya enggak ada satupun, gitu kan? Berimbang setidaknya, ya. Silahkan mau jadi jenderal, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, bupati, silahkan. Tapi basicnya adalah agama Islam. Artinya ilmu agama Islam yang harus dikuasai, ilmu syariat, ilmu syara. Nah, gitulah alam dunia. Sudah di alam dunia, kalau kita bahas tidak, waktunya nggak cukup, kita bahas langsung secara cepat aja. Dan yang akan kita tempuh adalah alam kubur. Ya. Alam kubur, luas ke alam kubur. Coba lihat sekarang ukurannya berapa? Lebar paling setengah meter, ya enggak? Panjang ada yang 2 meter enggak? Ya, panjang enggak ada yang 10 meter. Biar lapang sawit kita ratusan hektar, lapang duren, tanah duren luas, rumah megah, ya, gitu kan? Tapi ketika dikuburkan cuman segitu, ya kan? Baru kita sadar kan kalau sudah dikubur. Yang direbut-rebut kayak tetangga punya kebun, geser sini, geser situ. Ya, dipancang sini, pancang situ, makan tuh tanah, ya, gitu kan? Kalau sudah dikubur cuman segitu, nggak ada lebihnya. Bahkan bini yang cakep, ya, diwarisi orang, ya kan? Harta yang dikumpul-kumpul dipakai kawin bini kita, ya, sama bujang lagi berondong muda, gitu kan? Ini kan mau dikemanain kita ini, ya kan? Mana di alam dunia? Alam penipuan, ya. Makanya jadikanlah amal dunia apa? Jadikanlah harta yang ada di dunia itu menjadi lapang bagi jalan amal akhirat. Ya. Setidaknya gitu kan, harus digunakan untuk amal akhirat. Makanya niatnya kita hati-hati niat. Ya Allah, aku nanam sawit, insya Allah kalau ada kita akan bantu saudara kita. Ya. Gitu dalam hatinya. Ya Allah, bila aku ngasil pertambangan timah nanti 20% untuk membantu saudara-saudara kita. Ya, gitu kan. Dedek membantu makin banyak makin pengikit. Jangankan meretailing ke orang Lembang, di Lembang ke marah. Awas dia usah ngelembang di tempat TI ku. Mati siapa yang ngemburin? Kan kadang-kadang manusia itu saking serakahnya, kalau diberi nasihatin, urus aja diri sendiri, gitu kan? Urus aja diri sendiri, ngapain ngurus orang? Misalnya, Mang, sholat Mang, ngapain ngurus orang? Urus aja diri sendiri. Oh kalau gitu Amang mati, urus Amang sendiri. Dia usah nyolatin orang, tanam sendiri, mandi sendiri, ngungkus sendiri. Nah itu nafsu serakah. Kalau dipadeh ngurus orang, urusan orang, ya kan? Yang mabokku, yang meliharaku, ya. Gitu kan istilahnya. Padahal ketika Allah mengadakan sesuatu musibah, yang kena bukanlah yang mabok saja, ya, tapi semua kena. Maka jangan ada urus sendiri. Kita tinggal balik aja. Oke lah kalau begitu, catat mana kepala desa, umumkan di masjid. Orang ini sudah dinasihatin, Made bilangnya harus ngurus sendiri. Jadi ketika mati, oke, jangan kita urus, suruh ngurus sendiri. Kan setuju kalau begitu, ya kan? Gitulah. Jangan bahasa-bahasa iblis itu dipakai, urus sendiri. Itu ciri-ciri bahasa iblis. Urus sendiri atau akulah. Kalaulah tidak ada saya, masjid ini dek berdiri. Iblis itu. Tapi katanya Ustadz iblis. Haji iblis. Kalau sudah ada bahasa-bahasa, kalaulah, ya kan? Kalaulah bukan aku, ya, maka kota Kapur tidak maju. Ban maju, ya, bukan aku.
Iblis kan ana khairum minkum. Saya lebih mulia daripada kalian. Aku lebih mulia. Aku dibuat dari api sedangkan kamu dari tanah. Merasa bangga ya. Awas, iblis kecil-kecilan ada di keluarga. Menkanku ngesatriji dek makan ke iblis itu. Atau bini kita bilang, kalau laku dek bantu kamu misalnya ngelembang, dek paju, dek makan. Iblis itu. Tapi biniku bini berwajah iblis. Ngentam iblis. Wah, setan. Tapi mertua wajah iblis. Ya kan? Gitu kan? Jadi gitulah. Jadi banyak iblis-iblis menyerupai manusia. Ya. Gitu kan? Kayak dibangunin subuh kata misalnya ke apa? Kita bilang sama istri kita, "Wahai istriku, jadilah kita bari tidur deh." Kata sedile, "Ntar nanti Bang, lagi dingin." Ya. Malar berpeluk. Ya. Itu adalah istri iblis. Istri iblis, istri setan. Gitu kan? Ya. Karena segala sesuatu yang menghalangi jalan kebaikan adalah setan atau peradinya iblis. Terlalu sadis iblis. Kasar ini ngomong iblis. Kan? Oke, lemas mun. Iblis. Nah, itu lembut kan? Tadi iblis. Ya. Jadi setan tuh berwajah istri, berwajah anak, macam-macam. Nah, ke masjid berjamaah kata bininya, "Bang, jangan ke masjid dulu. Ngelempah, masak. Saya nggak sempat." Nah, itu setan. Karena menghalangi kebaikan. Padahal kan waktu lain ada gitu kan. Pulang dari masjid misalnya, pulang belajar, mau silaturahmi. Alah Bang, belanja duit jauh segala meri orang tua kita. Nanti aja sistem video call aja transfer. Itu juga sama setan. Segala sesuatu menghalang kebaikan adalah setan, iblis, penghalang. Gitu ya. Jadi alam dunia tempat bercocok tanam, ya. Kalau bercocok tanamnya jelek, buruk, maka dibalasnya dengan buruk. Kalau bercocok tanamnya baik, oleh karena itu bercocok tanam yang baik, maka insya Allah akan kita panen yang baik. Cuman jangan ketika kita punya amal yang baik, ya, semestinya dan seharusnya jangan dirusak dengan perbuatan-perbuatan riya, ingin dipuji, ya, ingin dihormati, ingin diagungkan, ingin diistimewakan. Itulah penghancur amal kita. Kalau dalam istilah kita bertanam itu virus, hama, ya, cabai 1000 rumpun, harganya 100.000 sekilo, bagus berbuah, ya. Tapi kenapa pas panen buruk semuanya? Itulah riya, ya. Nak terong gitu kan? Riya begitu, amal kita baik banyak, tapi ingin dipuji orang. Kalau nggak dipuji nggak mau ke masjid, nggak mau beramal soleh, nggak mau sedekah. Ini dipuji aja, maka di ketika dan tidak akhirat, hanya balasan dunia saja, ya kan? Jadi buanglah sifat riya, hasud, dengki, dendam, ya kan? Lanjut, sudah di alam dia ke alam kubur, alam keempat ya. Kemudian ada kiamat kubro. Ke alam kubur juga kiamat sugro. Yang kita akan datang, yang kita akan seberangi gitulah bahasanya. Ya. Yang akan kita hadapi adalah kiamat kubro, kiamat besar. Ya. Gitu kan? Semuanya akan hancur, kullu man 'alaiha fan. Ya. Semua yang ada di dunia apapun akan hancur lebur. Gunung seperti kapas, ya. Gitu kan? Semuanya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila dunia bergoyang, ya, maka akan keluar semua yang ada di bumi ini, ya, di langit seluruh, planet-planet seluruh, semuanya, ya, di bumi keluar semuanya, ya, gitu bergoyang. Harus dibahas nanti, waktunya nggak cukup. Yang penting kita tahu dulu apa yang kita akan hadapi, yang sudah dihadapi. Kita tamati dulu. Kemudian ada kiamat kubro. Yang keenam sudah kiamat. Kita ini sedang dikubur. Kalau kiamat sugro yang di makam-makam, ya. Nah, itu sedang menunggu nanti akan dibangunkan, ya. Akan dibangunkan di yaumil kiamat, ya. Makanya setelah kiamat kubro atau kiamat sugro nanti nunggu
ada ba'as, bangkit daripada kubur, semua dibangkitkan, ya, dengan tiupan, ya, gitu kan. Bangun semuanya. Apakah berbaju? Semuanya telanjang, ya. Sudah ba'as, dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar semua manusia itu, ya, telanjang semuanya, tidak ada yang pakai baju, ya, telanjang bulat, ya. Sedangkan matahari 7 tidak jauh daripada kita, sedangkan 1 matahari aja, ya, tadi siang kan kita minta ampun sedang puasa lagi haus, ya. Lihat olige seperti cincau pokoknya, saking hausnya, ya gak, kobokan air seperti Sprite bulan puasa itu, ya. Apalagi nanti 7, tergantung dosa kita, tergantung amal soleh kita, ya. Semuanya telanjang. Kata pemuda, nyaman kan kalau gitu kita nonton Hollywood aja, artis-artis Hollywood, artis India. Jangankan memikirkan dosa, memikirkan siksa, ya. Logikanya begini, Bapak ngelihat es campur, nyaman gitu es campur, oh, kalau kita sehat. Tapi ketika sakit gigi, kebayang deh nyamannya es campur itu kan. Ayo, kebayang lah. Jangankan mikir es campur, nangongge geli. Kebayang setiap minum pasti nyut-nyut, ya. Itu logikanya aja gitu, ya, secara gambaran prospeknya aja, apalagi nanti di akhirat, ya. Ada yang telanjang, mana berenang dengan peluh-peluhnya, dengan keringat-keringatnya, tergantung, ya. Ada yang ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, ada, ya, di antaranya nanti ada yang dibajuin gitu kan, ada yang diberi baju, yakni orang-orang ketika di dunia selalu memberi baju, pakaian gitu, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, nanti di akhiratnya dibajuin, ya. Kemudian ada yang dinaungi, tergantung naungannya itu tergantung sedekah kebaikannya. Kalau sedekahnya 5.000 mungkin lah istilahnya koran gitu kan ibaratnya. Kalau sedekah tergantung banyak apa deh, ya, gitu kan naungannya. Ngebahasnya lama, nanti ada bab khusus kitabnya Ahwalul Qiyamah, ya. Kalau ceritanya namanya Daqaiqul Ahbar, tapi di Ahwalul Qiyamah yang sudah jelas hadis dan Qur'annya gitu, ya. Ada khusus kitabnya, ada di rumah, tentang kiamat, ngeri tapi ya kan. Kemudian kita akan dikumpulkan di padang mahsyar semuanya telanjang, ya. Kedelapan, kita akan ada syafaat dari Nabi, ya, pertolongan dari Nabi. Makanya kalau kita ingin syafaat, laksanakan perintah Nabi, ya. Perbanyak baca sholawat, ya. Insya Allah dapat syafaat. Laksanakan perintah Allah dan Rasulnya, ya. Jangan hanya cinta kepada Nabi ngomong doang, ya kan. Aku cinta sama Nabi, ada Habib sibuk, giliran berjamaah deh ngerapi gitu, bebule, ada Habib doang baru ke masjid. Itu mah bukan cinta Allah, cinta palsu namanya. Jadi kalau cinta sama Allah dan Rasulnya, laksanakan apa perintah Nabi. Kata Nabi, berjamaah, ya berjamaah, ya. Cinta sama cucu Nabi bagus, ya, bagus, perbanyak salatkan silahkan, tapi prakteknya, aplikasinya, nyatanya mana, ya. Sama bapak dulu sama istri bapak kan, aku cinta sama kamu, kau bagaikan bulan, ya. Andai saja ikan pandai menari, lautan mana takkan berseri. Waduh, gaya gitu kan, dipinta beli bakso di Suameri. Misalnya kata calon istrinya dulu waktu pacaran, ya, walaupun dalam Islam tidak ada pacaran, bang beliin martabak bang, malam Kamis nih ada pasar malam, nanti ya katanya. Setiap malam Kamis asal dipinta, nanti Dudi entar dek sekali dek pernah beliin martabak padahal lah berapa kali bulan tahun. Apakah itu disebut cinta? Pasti kata mertuanya ngerapi, ya, tidak ada pengorbanan. Boleh katanya cinta, tapi beli martabak sebungkus 10.000 gak mampu, banyak alasannya. Dek usah dibeliin laki menaya, buang, ya, ke tempat sampah, gitu kan. Itu gambarannya. Kalau cinta aja sama manusia tidak ada pengorbanan, ya, apalagi tunangnya di Pandan pacarnya kan dulu kan belum ada jembatan, pakai kayu, ya, mana ke kapur, tapi datang karena cinta, ya kan.
Tapi ke masjid santai, berjalan kaki pakai motor, ya males, berarti cintanya kurang. Jadi cinta ke Nabi itu bukan omongan, ya. Saking bapak baca sholawat ngarumurik setiap kali, tapi itunya tidak dilaksanakan, ya. Perintah dan amal-amalannya, perintah dan rasulnya tidak disebut cinta. Yang disebut cinta Allah dan cinta Nabi itu praktekkan apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasul laksanakan, ya, gitu kan, gitu kan. Jadi ibaratnya baca sholat itu bedak, adapun melaksanakan perintah Nabi adalah mandi. Pantaskah di bedak belum mandi? Ya kan, mandi dulu, laksanakan perintah Allah dan Rasulnya baru di bedak, bagus kan? Gitu kan, di mandi, yang penting di bedak, ya. Ya kan, terbalik, mandi dulu yang wajib-wajib dulu, perintah Allah dan Rasulnya, gitu kan. Kemudian kita akan ada syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Perbanyaklah, ya, amal soleh, insya Allah dapat syafaat. Kemudian 9 hisab, ini yang sangat berat sekali. Ngambil sapu lidi orang satu pun ada hisabannya. Metik daun singkong pun ada hisabannya. Apalagi geser lapang orang, ya. Apalagi judi, ya. Apalagi riba, makan riba, tapi sikitan kata cuma 2%, riba monyong 1%, sama yang namanya riba, gitu kan. Kalau sekali ketesak jadilah, ya. Kayak ketesak dede minjem lain hanya ke situ. Oh jadilah, tapi jangan ketagihan, sudah tamat lunas ngutang lagi, minjem lah, itu bukan apa? Bukan ketesak namanya. Cukup kalau ketesak sekali, sama dengan makan daging babi, dikit di hutan haram babi itu. Tapi dikit ketesak, ya boleh makan daging babi, ya, karena menjaga nyawa itu diutamakan. Tapi kalau sudah sehat, jangan dudi makan daging babi lagi, ketagihan, ya. Gitu kan, pamanib tago apa pala ismalai kan, pamanib tago bagin pala ismalai. Kalau misalnya kita kedesak nih, kalau ada makan daging babi nih, tidak ada makanan lain di hutan, pasti kita akan mati. Makan daging babi, sekira-kira kita tidak mati, ya. Sudah makan, udah, jangan nanti sisanya dibawa ke rumah, ya. Nyaman dipikir-pikir, oh udah kayak di rumah, melanya misalnya sayang. Sama kayak tadi, kita minjem kepada yang beriba-riba gitu, walaupun sekian persen, di kita ketesak jadilah. Walaupun itu kan namanya ketesak kan, bahasa ininya madorot lah, ya kan, madorot. Minjem ke orang diberi, gitu kan, terpaksa kita minjem ke situ, ya. Tapi kalau sudah, jangan minjem lagi, jangan ketagihan, ya kan. Kamu kenapa makan sampai obat supaya tidak gatal? Kan selesai mau gatal, tapi makan sampai lagi nyaman. Monyon. Ketagihan ya, bener ya. Hisab berat, hisab ini ya. Terutama kita sebagai suami, mendidik anak, mendidik istri anak, ya. Kalau kita tidak dididik, istri tidak tahu cara sholat, mandi hadas gak tahu, kawinlah anak, gitu kan. Baca syahadatnya asyhadu, macan. Kawinlah mau, baca syahadatnya dia becus, belajar baru nak kawin. Coba belajar gitu sebelumnya, gitu ya. Asyhadu ke asyhadu beda. Kalau asyhadu aku bersaksi, kalau asyhadu macan. Harimau, ya kan? Macan, gitu kan? Hati-hati bapak yang berdoa kunut, kalau tidak pakai mahroj jangan diaminin. Wa apini piman apait, dan hancurkanlah kami apa-apa yang sudah dihancurkan. Jangan diaminin. Wow. Wa apini piman apait, dan hancur. Wa apina kalau imam kan kata imam, hancurkanlah kami apa-apa yang telah dihancurkan samamu ya Allah. Amin kata imamnya. Ya kan? Amin katanya. Wah, Vini kan Robbi, kenapa sih hidupku bangkrut terus, susah terus, salah bacanya. Robbi firli warhamni wazburni warfani warzuqni hadi wa apini, dan hancurkanlah aku. Setiap surat wa apini.
40 kali ngomong diijabah sesuai. Susah terus hidupnya, bangkrut terus, salah doanya gua api ini minta dihancurkan terus keluarga. Ya salah marwah aja, belajar marwah aja. Wah api ini, ini kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau alhamdulillah asem artinya. Asem milik Allah, asem. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, yang mengurus yang sakit-sakit. Alamin, ya. Alamin sakit, alam tuh kalau alamin alam. Ya kan? Maliki. Qul a'udzu birabbil falak. Falak beda. Kalau falak subuh artinya. Ya. Kalau falak melah. Ya. Ya kan beda artinya, ya. Nah, kita akan ada syafaat ahisab. Sudah dihisab ada pencatatan amal. Nomor 10 pencatatan amal. Amal kita itu akan ditulis faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua amal perbuatan sekecil apapun akan Allah perlihatkan, ya. Dan semua di dunia akan menjadi saksi, ya. Gawang bola tuh akan berbicara dulu dia tuh telanjang bulat sama tunangnya. Pas nak begawe ada kawannya dari motor lari ngomong gitu, dikejar satpam juga ada tuh gara-gara betunang cok WC misalnya, semuanya bersaksi, ya. Inilah kami kolornya yang diripat ke pohon anu. Nah, inilah kolor, kata kolor tuh aku dulu waktu dipakai salana saya dilempar ke kebun karet, ngomong semuanya, ya. Akan menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua akan bersaksi, ya. Yang kita maling-maling apapun walaupun tidak ada orang akan tersaksi. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu kan. Kemudian ada mizan ke-11-nya, timbangan, ditimbang. Amal salah, amal soleh timbang nanti, ya. Amal salahnya banyak berarti ke sini gitu kan. Amal baiknya kalau sedikit-sedikit nanti ada syafaat kan. Kalau lah kebanyak over gitu, kelebihan amal salahnya banyak, nggak bisa. Tetap harus direbus dulu, ada ugas ngerebusnya di situ, ya kan. Namanya neraka tuh ada 7, neraka jahanam, neraka jahim, neraka sakor. Orang-orang yang sholat itu nerakanya neraka sakor. Khusus spesialis, ya, itu adalah kampus. Kampus orang-orang yang tidak sholat namanya neraka sakor. Itu ada tempat-tempat khusus, ya. Kemudian ada timbangan, ada telaga, ya. Jadi telaga, ya, telaga Nabi Sallam. Nanti manusia-manusia yang beriman kalau dapat syafaat nanti diberi minum dulu dari telaga. Nah, sudah telaga baru ke-13 sirat. Arti sirat itu jembatan. Orang kita kalau kita nanti katanya akan melewati jembatan Siratal Mustaqim. Ya jembatan tuh sirat, Mang. Udah aja cukup jembatan mustaqim. Sirat tuh jembatan titian, ya. Tergantung, ya. Ada yang berjalan seperti kilat, ada yang berjalan seperti mobil Ferrari, pesawat, gitu ya. Kalau pesawat itu yang domestik komersial 800 km per jam. 1 jam 800 km deres dah. Deres lah. Sedangkan 150 km pakai make deres kan, itu gede nyampe full gas kan. Ya kan? Ini kalau pesawat tuh rata-rata kalau yang pesawat biasa 800 km per jam. Kalau pesawat perang 3000 km per jam. Bahkan lebih. Jadi ke Jakarta suai cuma 55 menit. Ya rata-rata 60 menit paling lambat. Ya itulah kecepatannya. Nah, nanti di jembatan mustaqim juga sama, tergantung. Ada yang berjalan, ada yang ingki-ingki, ada yang berjalan pakai pakai ini, pakai pukang, pakai paha gitu kan. Ya kan? Tergantung. Ada yang pas ke surga
luruh, ya, gitu kan? Ditulis di surga, anti haram adalah dayus, ya. Lah tahu bininya salah bangga, lah tahu bininya berjoget-joget depan umum, wah biniku hebat, Alhamdulillah alamin, pinter, bangga. Lah tua-tua berjoget-joget, dek mikir, ya lah beruban. Nah kalau itu berarti dayus, walaupun dia amal solehnya banyak, dek bisa masuk. Atau anaknya pakai celana pendek, sejengkal lagi ke Pulau Medangi kelihatan, bangga, buka-buka aurat anaknya bangga. Maksudnya dek dipertak, bedak kenak lah budak, ya dosa ngikut urusan orang. Ada orang mah deh urusan diri dosa ikut campur, gitu kan biasa kan. Jangan bangga, ya di ketika bini kita, anak kita yang dek karuan, setidaknya kita mah deh, wahai biniku jangan seperti itu. Kalau kita biarkan, nanti kita yang kena, ya. Al-dayus. Kemudian ada neraka dan surga, ya. Nah, disitulah baru terakhir neraka dan surga. Neraka ada 7, surga ada 7. Ya. Surga ma'wa, ya, surga firdaus. Tapi kata Nabi, di ketika kita berdoa sama Allah, mintalah surga firdaus. Ya, jangan surga lain. Tapi yang namanya surga manapun nyaman. Cuman seperti namanya di hotel, mau hotel manapun tetap nyaman, semuanya disediakan. Cuman kata Nabi surga firdaus, mungkin VIP gitu kan. Surga firdaus itu komplit, ya kan? Dan Nabi neraka dan surga, ya. Nah, di situ cuman insya Allah setiap mukmin semuanya akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasa man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa, ya, yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Awas, hati-hati jangan bahasa asal, ya. Barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah akan masuk surga, artinya beriman, ya. Masalah dosa, itu kan ada rebusannya nanti, ya kan? Kalau dosanya banyak rebusnya lama, kalau dosa sedikit rebusnya sedikit, gitu kan? Jadi kita harus optimis, jangan kalah ke tetangga kita, ya. Pokoknya ada juru selamat kan kalau tetangga kita, semuanya masuk surga, ya. Kawan kita begitu kan? Ada yang menebusnya gitu kan, asal dosa ada duit bayar ke pendeta lunas. Kata orang sih, kata kawanku banyak emang saudaraku, tetangga kita. Kalau di kita lain, kita juga harus optimis, bisa pasti masuk surga, ya. Tapi amalnya digawe, jangan kita masuk surga, ke masjid deswa, sholat deswa, berjumatan deswa. Nah itu mah sama dengan kita akan sukses nanam sangde, melak sawit dek. Nah itu sama dengan begitu. Setidaknya kita beramal soleh, gitu kan, pasti masuk surga kalau kita beriman. Yang penting jangan musyrik, jangan percaya itikat dek karuan, ya. Itikat dengan kata nyaman, hati-hati itu, ya. Jadi kenyebut nyaman dek, yakin dalam hati menyebut nyaman pasti mati nanti misalnya, atau kebengkel. Nah itu sudah menghilangkan kudrotillah. Masa Allah kupaksa dengan nyaman, kebetulan aja kesedek, ya. Teman mati mah gampang, ada yang makan pempek mati mereka, ya kan? Di mana saja mati itu akan mendatangi kita, ya. Ada yang ketiban kapas mati, ada yang di rumah mati, ya. Di rumah mati, ya. Orang kaya mati, bapak-bapak mati, ustadz nanti aja lah matinya. Usual. Orang kaya mati, orang miskin mati, semuanya mati, ya. Jangan takut mati, takut mati jangan hidup, gitu kan. Mungkin sekian saja, kesimpulannya adalah perjalanan hidup manusia, ya, yang sudah kita lalui adalah yang pertama alam ruh, kedua alam kandungan, alam rahim, ketiga alam dunia yang sedang sekarang. Yang akan kita seberangi, yang akan kita hadapi nanti adalah alam kubur, kiamat kubro, ba'as kubur, bangkit dari kubur, padang mahsyar, kemudian juga syafaat nomor 8, nomor 9 hisaban, ya. Nomor 10 adalah penyerahan catatan amal, ya. Akan diserahkan catatan amalnya itu. Ke-11 mizan timbangan, ke-12 telaga, ke-13 sirat jembatan, ke-14 adalah neraka dan surga. Mudah-mudahan walaupun kita dosa banyak kepada Allah Subhanahu wa taala,
kita tetap diampuni Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa yang dulu yang sekarang akan datang. Silakan tanya. Mungkin sekiannya dulu ya.